Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Jenis-jenis upaya hukum: upaya hukum pra-peradilan, upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa. Upaya hukum pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia. Secara formil diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP. Dalam praktik digunakan oleh pihak-pihak bagi institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan, penerapan hukum, atau tindakan keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka. Berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat 1 dan 2 KUHP, pra-peradilan merupakan wewenang pengadilan negeri dan pra-peradilan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara pra-peradilan, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan, atau penghentian penuntutan, ganti kerugian, dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan terhadap permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau tentang sah atau tidaknya penahanan hanya diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Sedangkan hak untuk mengajukan permintaan untuk dapat diperiksanya sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau sah atau tidaknya penghentian penuntutan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan pula alasannya. Selain dari pihak-pihak dan perihal yang menjadi dasar pra-peradilan di atas, dapat pula diajukan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Hal dimaksud dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi lebih lanjut diatur dalam pasal 95 sampai 101 KUHP atas putusan pra-peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 79 dan pasal 81 KUHP. Tidak dapat dimintakan banding, terkecuali putusan pra-peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan. Putusan banding terhadap pemeriksaan keberatan atas putusan pra-peradilan pada tingkat pertama yang diajukan penyidik atau penuntut umum atau tersangka keluarga termasuk kuasanya merupakan putusan akhir. Upaya hukum biasa. Terdapat dua upaya hukum biasa. Banding yang diatur dalam pasal 67 KUHP dan kasasi yang diatur dalam pasal 244 KUHP. Terhadap diri terdakwa atau penuntut umum, KUHP memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas murni atau free track bebas dari segala dakwaan, bebas tidak murni atau onslaven al rechtsvervolging, atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Prosedur pengajuan banding. Petugas PTSP menerima dan meneliti kelengkapan permohonan banding. Petugas PTSP menyerahkan permohonan banding ke back office. Back office membuat akta pernyataan banding. Panitera mudah mengoreksi dan para fakta pernyataan banding. Petugas PTSP menyerahkan akta pernyataan banding yang telah ditandatangani kepada pembanding. Contoh surat permohonan banding pidana. Pada kepala surat, terdapat judul surat dan kepada siapa surat tersebut ditujukan. Pada bagian isi, terdapat
perihal nomor putusan, identitas terdakwa, dan pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa. Pada bagian akhir surat berisikan isi putusan. Kasasi terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung Red, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi. Terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas murni. Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 253 KUHP, pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 KUHP guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Maka karena itu dalam tingkat kasasi kepada pihak yang mengajukan upaya hukum, undang-undang ini mewajibkan adanya memori kasasi dalam permohonannya. Dan dengan alasan yang diuraikan dalam memori tersebut, Mahkamah Agung menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan, dan dengan sendirinya tanpa memori kasasi permohonan tersebut menjadi gugur. Contoh memori kasasi. Pada kepala surat terdapat putusan pengadilan, nomor putusan, nama terdakwa atas perkara pidana, dan kepada siapa memori kasasi ini ditujukan. Pada bagian isi memori kasasi, terdapat identitas terdakwa dan pernyataan pengajuan memori kasasi. Dan pada akhir surat berisikan bunyi daripada amar putusan pengadilan. Prosedur permohonan kasasi. Permohonan kasasi diajukan oleh pemohon kepada panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada terdakwa penuntut umum dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh panitera. Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut tidak dapat diterima. Selanjutnya panitera membuat akta terlambat mengajukan permohonan kasasi yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Upaya hukum luar biasa. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum pasal 259 KUHP. Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan oleh Jaksa Agung. Dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pasal 263 KUHP. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali diajukan bersamaan dengan memori peninjauan kembali dan berdasarkan alasan dari pemohon tersebut Mahkamah Agung mengadili hanya dengan alasan yang telah ditentukan oleh KUHP sebagai berikut. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang, masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu khilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Selanjutnya, atas dasar alasan yang sama sebagaimana disebutkan dalam poin 1, 2, dan 3 di atas pasal 263 ayat 2 KUHP, maka terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu secara jelas memperlihatkan bahwa dakwaan telah terbukti akan, tetapi pemidanaan tidak dijatuhkan. Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan,
sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat 2 KUHP. Maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. Pernyataan tidak dapat diterima tersebut tidak terkait dengan substansi dan material pemeriksaan peninjauan kembali, namun lebih kepada alasan formil yang tidak terpenuhi sehingga terhadapnya dapat diajukan kembali. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi persyaratan dan alasan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka Mahkamah Agung akan memeriksa permohonan itu dan membuat putusan sebagai berikut. 1. Apabila alasan pemohon tidak benar atau tidak terbukti. Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dengan dasar pertimbangnya. 2. Apabila alasan pemohon benar atau terbukti, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang alternatifnya sebagai berikut. A. Putusan bebas. B. Putusan lepas dari segala tuntutan. C. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum. D. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Ke dalam hal Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permintaan peninjauan kembali itu, maka dengan alasan apapun pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.